Mari silakan. Ya Ibu. Selamat pagi Angel. Pagi juga Bu. Mari, boleh silakan Angel duduk. Oke, Angel, selamat pagi ya. Selamat datang juga di ruangan konseling ini. Ya, pagi juga Ibu. Terima kasih atas sambutannya. Oke, baik. Kembali kasih juga Angel. Baik, karena ini masih tergolong pagi nih. Kira-kira sebelum ke sini, Angel udah sempat sarapan belum ya? Sudah Bu, tadi saya juga sempat menyempatkan untuk sarapan sih. Baik, kalau begitu. Setidaknya ketika proses konseling berlangsung, kamu sudah memiliki tenaga yang cukup ya? Iya Ibu, saya memang sudah sengaja untuk sarapan terlebih dahulu agar kondisinya juga lebih baik. Baik Angel, keputusan yang sangat bijak ya. Kemudian, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana kabar dan kondisi kamu hari ini? Kurang lebih untuk saat ini nggak bisa dikatakan cukup ya, baik ya Ibu. Terlebih juga hal ini berkaitan dengan permasalahan yang saya alami dan yang saya rasakan. Baik Angel, tidak apa-apa. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan, terutama jika kamu mengatakan tidak baik. Ibu memahami hal tersebut. Terima kasih Bu udah mau memahami kondisi saya. Baik Angel, pada kesempatan hari ini sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling kita pada hari ini. Semoga pada kesempatan konseling ini kamu dapat menemukan solusi atas hal-hal yang kamu alami. Baik Bu, terima kasih juga. Saya tentunya berharap hal yang sama Bu, karena sebelumnya hal ini sudah cukup mengganggu saya dan cukup berdampak pada fisik dan emosional saya. Baik Angel, namun sebelum mulai konseling, Ibu ingin menjelaskan bahwa cerita atau hal yang kamu akan sampaikan pada konseling ini tentunya terjamin kerahasiaannya. Hanya akan ada kamu dan saya yang tahu. Pun perlu saya ingatkan, jika memang nanti ada pihak lain yang tahu, itu atas persetujuan Angel sendiri yang dirasa memang memerlukan bantuan orang lain. Baik, apakah sampai sini kamu bisa memahaminya? Baik Bu, aku bisa memahaminya kok. Berarti seluruh cerita yang akan aku katakan nantinya itu bakal aman ya Bu? Iya, akan saya pastikan aman. Namun sebelum memulai konseling, apakah sejauh ini kamu memiliki harapan tersendiri melalui konseling ini? Mungkinkah bisa kamu sampaikan kepada saya? Tentunya ada sih Bu, saya berbagi berharap agar saya dapat menemukan solusi yang terbaik untuk semua yang saya alami saat ini. Saya pun berharap agar bisa segera menemukan saya keluar melalui proses konseling kita hari ini Bu. Baik Angel, harapan yang sangat baik ya. Saya sangat senang mendengarnya dan saya cukup bangga nih mendengar harapan kamu. Saya tentunya secara pribadi akan berusaha membantu kamu untuk berproses dalam konseling kali ini. Namun sebelumnya apakah dalam proses konseling ini ada syarat tertentu yang harus aku lakukan? Pertanyaan yang bagus ya Angel. Kamu hanya perlu mempersiapkan diri saja. Kemudian saya memohon bantuan kamu untuk berupaya aktif dan terbuka selama proses konseling ini. Karena proses konseling dapat berjalan dengan lancar oleh upaya kamu sendiri, dan saya di sini hanya sebagai fasilitatornya. Bu, saya sudah memahaminya sekarang. Dan sejujurnya setelah mendengarkan yang Ibu omongkan tadi itu, saya merasa lebih tenang Bu untuk mulai bercerita. Karena secara pribadi dengan kondisi saya saat ini, saya seperti takut untuk membagikan perasaan saya itu. Baik Angel, Ibu sangat senang ya mendengarnya jika kamu memahami apa yang Ibu sampaikan. Karena tadi kamu sudah merasa cukup tenang. Kira-kira apakah kamu sudah bersedia untuk memulai konseling ini? Jika sudah, kita mulai ya konseling pada hari ini. Ya Om, sudah. Baik, karena tadi kamu sempat menyinggung nih mengenai ketakutan, berbagi mengenai perasaan kamu. Pada kesempatan ini mungkin Ibu ingin mendengar hal-hal yang membuat Angel takut mengenai berbagi perasaanmu. Mungkin Angel bisa menyampaikannya kepada Ibu. Baik Bu, terima kasih ya Ibu atas kesempatannya. Saya sebenarnya pun nggak mengerti Bu apa yang terjadi. Namun beberapa waktu belakangan ini saya rasanya seperti kosong dan membingungkan buat saya. Baik, berarti perasaan kosong dan membingungkan kamu dalam beraktivitas itu yang terjadi akhir-akhir ini. Iya Ibu, betul banget. Baik, saya memahami perasaan kamu.
Lalu Angel mungkin bisa diceritakan mengenai perasaan atau pikiran yang muncul seiring hal tersebut. Mungkin karena hal-hal tersebut saya mulai merasa berbeda Bu dari orang-orang di sekitar saya. Berbeda? Ya, itu berbeda. Saya merasa bahwa yang saya rasakan seperti tidak sejalan dengan orang sekitar saya. Saya juga menyadari pula bahwa saya semakin menarik diri dan mulai menunjukkan kekerasan hubungan secara nggak baik gitu Bu. Oke, baik Angel. Jadi akhir-akhir ini kamu merasa kosong dan bingung ya. Dan perasaan itu yang memunculkan tindakan untuk menghindari lingkungan sekitar atau mengasingkan diri dari orang terdekat kamu. Iya Ibu, betul banget. Dan saya juga perlu menjauhi sekitar karena mereka juga nggak memahami Bu kondisi dan keadaan saya. Baik Angel, saya mengerti. Tentunya kamu berhak merasa bingung atas hal-hal yang kamu jalani dan rasakan akhir-akhir ini ya. Tadi kamu menyampaikan beberapa kali hampa, kesulitan dipahami oleh orang sekitar pula ya. Iya Ibu, benar banget. Perasaan itu terus membawa kondisi saya sampai saat ini Bu. Baik Angel, kemudian apakah terdapat emosi atau perasaan lainnya yang kamu rasakan akhir-akhir ini selain yang sudah kamu sebutkan? Jika iya, bisa dibagikan kepada saya? Tentunya Bu, selain timbul perasaan di atas, saya juga merasa bahwa saya tuh semakin menunjukkan tidak tertarikan Bu untuk menjalin relasi dengan siapapun, baik dengan teman, bahkan keluarga saya. Beberapa waktu ini saya semakin merasa jauh dengan orang-orang di sekitar saya Bu, dan itu mendasari perasaan saya yang lain, di mana saya merasa sendiri meskipun banyak orang di sekitar saya. Baik Angel, saya memahami perasaan dan kondisi kamu. Karena sejujurnya bukan hal mudah buat kamu menjalani aktivitas dengan kondisi saat ini. Kamu sudah menyampaikan banyak perasaan yang mewakili kondisi kamu saat ini, dan saya secara pribadi mengapresiasi hal tersebut. Namun saya ingin bertanya, kira-kira apa yang menjadi tujuan kamu konseling hari ini? Mengingat bahwa kamu mengalami beberapa hal yang berat, hampa, kebingungan, menarik diri dari lingkungan, serta perasaan terasing yang cukup tinggi. Saya ingin mendengar mengenai harapan dan tujuan kamu melalui konseling ini. Harapan saya sih nggak banyak ya Bu. Sejujurnya saya hanya ingin perasaan terasing ini hilang. Saya ingin pula kondisi saya kembali dengan keadaan yang baik Bu. Lalu apa nak? Lalu saya juga ingin agar saya kembali menjalin relasi dengan orang terdekat saya. Saya juga ingin kembali Bu untuk merasa terhubung dengan mereka secara emosional. Baik Angel, kamu sudah menjelaskan hal-hal apa yang ingin kamu capai lewat sesi konseling ini. Semoga setelah konseling ini selesai, kamu bisa menemukan kembali ya hal-hal baik tersebut yang sudah kamu sampaikan. Ya Bu, saya pun juga berharap demikian. Baik Angel, tadi kamu telah menyampaikan mengenai masalah yang kamu alami. Mungkin sekarang kita bisa mendengar cerita kamu dan kamu bisa menceritakan lebih dalam hal apa sebenarnya yang menyadari perasaan atau masalah yang kamu alami saat ini. Baik Bu, mungkin sejujurnya hal ini dimulai tiba-tiba saya pun merasa bingung. Awalnya saya hanya mengalami kehampaan dan kebingungan yang sangat luar biasa Bu. Namun seiring berjalannya waktu, rasa bingung tersebut saya mulai merasa mempertanyakan kembali keadaan dan diri saya. Baik Angel, saya memahami perasaan kamu. Dari penuturan yang sudah kamu sampaikan, apakah ada perasaan atau hal lain yang terjadi? Saya juga merasa orang-orang di sekitar saya itu tidak mampu memahami saya sejauh ini. Itu membuat saya semakin dan gitu Bu, dan mengharuskan saya untuk mulai menghindar dan mengasingkan diri bahkan dari keluarga saya sekalipun. Baik Angel, tidak ada yang salah terkait apapun yang kamu rasakan sejauh ini. Hal-hal yang kamu sampaikan barusan tentunya terasa berat ya untuk kamu akhir-akhir ini. Lalu mungkin saat ini kita akan kembali menilik
apa yang menjadi akar masalah atas semua perasaan yang kamu lalui ini. Ya, Bu. Baik Angel, kamu sudah menjelaskan mengenai perasaan yang kamu alami. Sekarang mari kita melihat kondisi kamu, mungkin dari orang terdekat kamu terlebih dahulu. Saat ini kamu menjalani perkuliahan dan aktivitas seolah hanya sebagai tuntutan. Lalu, apakah bisa kamu memikirkan atau merefleksikan terlebih dahulu alasan tersebut terjadi? Sejauh ini apa ya? Mungkin karena saya bingung mendefinisikan harapan orang tua saya. Baik, nah, harapan orang tua. Apakah ada harapan mereka yang membuat kamu mungkin terasa berat menjalani perkuliahan? Sebenarnya sejauh ini tidak sih, Bu. Saya hanya merasa akhir-akhir ini kayak seperti struggle gitu untuk menjalankan relasi dengan orang lain. Hal ini didukung karena mungkin saya terlalu memikirkan ekspektasi orang tua pada saya. Sebenarnya mereka hanya menginginkan kesuksesan saya, namun mungkin mereka karena hal-hal di luar itu, rasanya harapan tersebut menjadi sesuatu yang terasa berat. Dan hal itu semakin membuat saya terintimidasi dan harus memasukkan diri dari lingkungan. Baik, saya memahami bahwa apa yang kamu alami saat ini merupakan salah satu proses yang terjadi dari ketidaksesuaian pikiran dan perasaan yang tidak berjalan seiringan. Angel, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah dari pengasingan atau menghindar itu kamu menemukan sesuatu yang mungkin melegakan kamu? Tentunya tidak ya, Ibu. Bukannya semakin lega, saya justru supaya semakin berlebih gitu. Bahkan muncul pertanyaan seperti, mengapa orang-orang tidak berusaha memahamiku? Dan saya semakin melepaskan ikatan emosional dengan orang-orang di sekitar saya. Baik Angel, kamu mengasingkan diri, memutuskan ikatan emosional dan merasa sendiri dalam keramaian menjadi dampak dari pikiran atau perasaanmu yang sedang crash dan membentuk perilaku tersebut. Lalu mungkin bisa kita lanjutkan cerita kamu dengan melihat dampak lain yang kamu rasakan selain secara kognitif. Mungkin secara fisik ya, Ibu. Semenjak masalah ini menghantui saya kayak merasa lesu gitu, Bu. Saya juga mengalami kayak gangguan waktu tidur, Bu. Saya juga sering begadang dan saya juga jarang untuk makan, Bu. Sehingga berdampak ke berat badan saya, Bu, sampai turun drastis gitu. Baik Angel, tadi kita sudah melihat aspek kognitif atau psikologis yang mengganggu kamu. Terdapatlah perasaan hampa, kosong, dan bahkan merasa orang-orang sekitar tidak memahami kamu ya. Terdapat pula dampak kepada kesehatan fisik kamu akhir-akhir ini, dan seperti lesu, gangguan makan juga, dan gangguan tidur ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang semakin membuat kamu kalut dan merasa orang di sekitar semakin sulit memahami kondisi kamu. Benar banget, Bu. Saya juga merasa keadaan saya ini tuh membuat orang justru tidak bersimpati, dan ini juga menjadi alasan saya melakukan pengasingan diri terhadap orang sekitar saya sekalipun. Baik Angel, saya memahami perasaan kamu serta kondisi dan keadaan yang kamu alami saat ini. Saya mengapresiasi keputusan kamu untuk menjalankan sesi konseling pada hari ini ya. Melihat kondisi dan jawaban kamu bahwa tidak ada yang memahami kamu, saya tentunya merasa sangat senang bisa menjadi perpanjangan tangan untuk membantu kamu mengatasi masalah tersebut. Kamu hanya perlu diajak untuk memahami hal-hal yang memang tidak kamu sadari. Iya, Bu, benar. Saya juga merasa mungkin hal ini terjadi akibat diri saya yang tidak memiliki upaya untuk berproses dan menanggalkan hal negatif tersebut. Baik Angel, dari seluruh rangkaian yang kamu sudah sampaikan, saya ingin memberikan penjelasan sekaligus pengertian bahwa saat ini kamu sedang ada dalam keadaan tidak eksis. Salah satu tanda dan ciri hal tersebut adalah keterasingan, di mana kamu secara pribadi dan sadar mulai memundurkan interaksi dan memutus sedikit hubungan emosional dengan orang sekitar. Lalu dari cerita kamu pula bisa kita sadari bersama bahwa kamu juga mengatakan bahwa orang kesulitan memahami kamu dan membuat kamu perlu mundur dari lingkungan. Benar begitu ya Angel ya? Iya, benar.
Baik, kemudian kamu juga memberikan penuturan bahwa ada banyak kebingungan dan kamu mulai mempertanyakan mengenai kehidupan kamu. Seperti mana hidup yang rasanya tidak ada. Lalu disusul dengan perasaan kamu yang bingung dan kamu menjalani semua ini seperti bukan karena keinginan kamu, namun karena harapan orang tua, harapan orang lain. Iya Bu, dan saya juga menyadari hal itu semua kekuatan. Baik, Angel, ini merupakan salah satu dari diri kamu yang tidak eksis saat ini. Dan hal ini juga mendefinisikan suatu simptom atau akar masalah yang kamu hadapi tadi. Iya Ibu. Lalu dengan ini tentunya kita perlu secara bersama-sama melangkah dan menemukan tujuan baru yang sudah sempat kita bicarakan, agar kamu bisa kembali pada eksistensiamu dan menemukan kembali makna dari seluruh hal yang kamu jalani ke depannya. Baik Angel, saat ini kita akan berupaya secara aktif menemukan solusi atas apa yang tengah kamu hadapi. Apakah Angel siap? Iya Bu, saya juga sudah siap sepenuhnya dan saya juga ingin segera memperbarui hidup saya hari ini. Baik Angel, sebelumnya saya sudah mendefinisikan mengenai perasaan-perasaan yang muncul dan terjadi kepada kamu. Hal itu merupakan bagian dari efek eksis yang dikenal dengan keterasingan. Berdasarkan hal ini, mari kita melihat bahwa apakah kamu secara pribadi menyadari kamu hidup dalam dunia ini dengan alasan? Tentunya iya Bu, saya percaya bahwa ketika ada di dunia bukan berarti suatu kebetulan, tapi karena semuanya sudah dapat di dunia. Lalu, kalau kamu memandang dirimu dari luar hari ini, mungkin bisa kita bayangkan kamu sedang berada di suatu tempat gitu. Kira-kira kamu sedang berada di mana ini? Apakah sedang di rumah, kampus, atau sedang terasa jauh dari semua? Saya lebih tepatnya sedang berada di lapangan Bu, di keramaian di atas wisata tingkat. Baik, lalu bagaimana rasanya berdiri di sana? Apakah kamu merasa menjadi bagian dari keramaian itu, atau hanya seperti berdiri namun tidak ada? Saya merasa menjadi bagian itu Bu. Saya ikut bersorak-sorai, saya juga ikut memberikan selamat, dan bahkan saya terharu ketika melihat kakak saya bisa berdampingan dengan orang tuanya dan saling berbagi. Baik Angel, kamu tadi mengatakan terharu ya ketika melihat momen mengharukan itu. Terkadang kehadiran kita di dunia ini mulai terasa ketika kita bisa merasakan perasaan emosional atau hal kecil yang nyata dan sederhana. Seperti saat kamu melihat momen mengharukan orang lain, apakah kamu mulai menyadari hal tersebut? Iya Bu, saya juga sudah melihat dan menyadarinya secara perlahan. Oke, baik Angel. Kalau gitu sekarang kita akan melangkah sedikit. Kita berpindah ke rumah. Apakah kamu merasa menjadi bagian dalam rumah itu dengan di dalamnya ada orang tua dan mungkin saudara atau saudarinya? Enggak Bu, aku malah merasa aneh di sini. Kayak cuma diam padahal orang sekitar pada ketawa. Jadi kamu merasa seperti menjadi penonton dalam keluargamu sendiri? Ya Ibu, itu lebih kata yang nonton tapi bukan aku. Baik Angel, jika sekarang boleh saya memberikan pertanyaan dan bisa kamu jawab dengan jujur. Sebenarnya kamu sedang menjauh dari apa? Atau dari siapa? Dari diri sendiri Bu, kayaknya. Soalnya aku sekarang kayak nggak tahu siapa aku. Oke, mungkin kita boleh sekarang bertanya pada dirimu yang berusia 15 tahun dulu. Kira-kira apa yang dia pikirkan tentang kamu hari ini? Mungkin dia bakal bilang, "Loh, kamu kayak nggak punya semangat lagi sih. Dulu soalnya aku semangat banget, ingin bisa terus berinteraksi dengan orang lain. Lalu, apa yang membuat kamu dulu begitu semangat? Karena aku percaya setiap orang pasti punya perannya Bu. Namun sekarang aku malah nggak percaya sama kamu sendiri." Baik Angel, tadi kamu sudah menjawab ya bahwa setiap orang memiliki perannya sendiri. Lalu menurutmu saat ini, apa yang membuat hidupmu terasa kosong? Karena aku menjalaninya kayak sesuai ekspektasi orang lain, bukan pilihanku. Kalau semua pilihanmu, mulai dari kuliah, jurusan, gaya hidup, benar-benar hanya ditentukan oleh kamu sendiri tanpa ada yang mengatur, apakah kamu akan tetap di tempatmu sekarang? Mungkin enggak ya.
Baik, lalu kalau misalnya diberi kesempatan untuk bebas, apa yang kamu pikir akan kamu lakukan kalau kamu benar-benar bebas? Aku pengen belajar sesuatu yang bikin aku hidup, tapi aku takut untuk suasana. Baik Angel, saya ingin menyampaikan bahwa takut adalah bagian dari memilih ya Angel. Tapi kadang ketakutan itu bisa jadi tanda bahwa apa yang kita inginkan itu juga penting. Dunia pun punya aturan. Jadi terkadang beberapa hal tidak bisa terus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Terkadang kita perlu menerima dan melihat bahwa kita berdampingan dengan hal-hal tersebut. Sampai sini, apakah Angel mengerti dengan hal yang di atas? Ya Bu, saya sangat memahaminya bahwa sebenarnya tidak ada yang salah pula dengan tindakan saya. Namun saya perlu menyadari bahwa di dunia ini saya nggak pernah sendiri. Saya nggak hanya korban, tapi saya pun pelaku. Mungkin bukan di cerita saya, namun di cerita kamu. Baik Angel, Ibu sangat senang mendengarnya dan sangat bangga dengan proses kamu barusan. Ibu juga ingin menyampaikan bahwa hari ini kamu sudah jujur sama diri kamu sendiri. Itu langkah awal yang berani. Ibu ingin kamu bawa satu pertanyaan untuk direnungkan ke depannya, yaitu, kalau aku hidup dengan penuh keberanian, keputusan apa yang akan aku ambil di waktu berikutnya? Baik Bu, saya akan coba terus mengingat pertanyaan yang Ibu berikan. Baik Angel, kita barusan sudah bersama-sama mencapai tujuan dari konseling itu. Kamu sudah berdinamika melihat apa yang akan kamu sampaikan dan memunculkan kembali semangat yang baru. Setelah cerita panjang yang sudah kamu bagikan dan kamu utarakan, saya ingin melihat kembali bagaimana perasaan kamu ketika melihat tindakan dan kondisimu sebelumnya. Awalnya tentu saja bingung Bu, terus ada rasa juga, sedih juga. Aku merasa udah terlalu jauh dari apa yang dulu aku percaya, kayak aku bilang arah. Kehilangan arah memang bisa terasa menakutkan ya Angel, tapi terkadang justru itu juga jadi titik awal untuk menemukan jalan baru. Dari yang kamu ceritakan tadi, Ibu mendengar kamu sempat punya impian, ingin terus berinteraksi dengan orang lain. Menurutmu, apakah keinginan itu masih bisa hidup dalam diri kamu Angel? Ya Bu, tetap masih ada untuk itu. Oke, itu luar biasa Angel. Meskipun kecil, semangat itu belum hilang. Dan mungkin justru dengan kamu merasa kosong sekarang, itu adalah cara dari dirimu sendiri untuk bilang, ayo kembali ke arah yang bermakna. Ya sih Bu, aku juga nggak nyangka kalau aku pikir cuma bingung, tapi kayak sekarang udah mulai kelihatan kenapa aku merasa kayak seperti ini. Baik Angel, jika hari ini kamu boleh jujur lagi pada diri kamu sendiri ini, dan kamu bisa memilih satu hal kecil untuk dilakukan sebagai bentuk mendekati kembali hidup yang bermakna, kira-kira apa itu? Nggak harus besar, tapi itu adalah langkah yang sangat penting. Mungkin belum sepenuhnya jelas, tapi kamu sudah mulai melangkah ke arah yang lebih kamu pilih sendiri, dan itu artinya kamu sudah mulai pulang ke dirimu. Baik Angel, betul sekali bahwa betul kamu perlu melangkah lebih lagi. Oke, saya ingin meyakini bahwa kamu melangkah tidak sendiri. Kamu berproses bersama dengan saya, keluarga, bahkan orang sekitar yang dulu sempat kamu jauhi. Dan kita akan lanjut pelan-pelan dan kamu tidak harus tahu semua jawabannya sekarang. Tapi kamu sedang berjalan ke arah yang lebih jujur, lebih kamu mengerti dan pahami. Baik Bu, saya menyadari dan memahaminya. Sekarang saya merasa lebih lega mengetahui hal ini, dan saya juga merasa jauh lebih menyadari kehadiran saya. Baik Angel, saya bersyukur ya bisa mempersamai proses kamu ini. Melihat kamu yang menjadi lebih baik dan lega, saya menyadari bahwa kamu sudah jauh lebih baik sekarang. Benar begitu Angel? Benar Ibu. Baik, sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin mengajak kamu melihat kembali apa yang sudah kita lalui bersama barusan. Kamu tadi sudah banyak bercerita, mulai dari rasa kosong, bingung, sampai menyadari bahwa kamu mungkin sudah lama berjalan tanpa benar-benar tahu arahmu sendiri. Kamu mengasingkan diri, merasa tidak dipahami, dan bahkan kamu juga memutuskan ikatan secara emosional dengan orang-orang terdekat kamu, bahkan keluarga. Kemudian kamu juga menyadari bahwa kamu semakin menarik diri dari orang sekitar dan terus merasakan kesepian itu.
Ya Bu, saya sendiri agak kaget bisa ngomongin semua itu. Biasanya saya simak sendiri dan terus menyalahkan keadaan dan orang sekitar. Itu bukan hal yang mudah Angel, dan kamu berhasil gitu melakukannya hari ini. Terbuka dan jujur pada dirimu, serta mulai mengenali apa yang sebenarnya sedang kamu alami. Jadi Ibu sangat mengapresiasi hal itu ya. Terima kasih ya Ibu, aku kayak jadi ngerasa ternyata aku masih punya bagian kecil dari diriku yang dulu, dan punya semangat dan terus aktif bisa berinteraksi dengan orang lain. Betul, dan bagian itu sangat penting ya Angel. Itu bisa jadi titik terang kecil yang kamu bawa untuk terus berjalan ke depan. Hari ini kamu juga sudah mulai menemukan bahwa rasa hampa itu bukan akhir, tapi sinyal bahwa ada sesuatu yang ingin kamu pahami lebih dalam tentang dirimu, tentang makna hidup, dan tentang apa yang benar-benar kamu inginkan untuk kedepannya. Ya Ibu, saya sudah melihat hal itu sekarang, walaupun pelan-pelan. Dan pelan-pelan pun gak apa-apa loh. Yang penting kamu tetap bergerak dengan arah yang kamu pilih sendiri. Ibu percaya di dalam diri kamu ada kekuatan untuk bertumbuh dan menemukan kembali dirimu yang utuh. Proses ini akan terus kita jalani bersama. Kamu berhak merasa bingung, kamu berhak merasa lelah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah kamu juga berhak untuk bahagia, untuk mengerti siapa kamu, dan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Dan Ibu sangat bangga ya dengan keberanian serta proses kamu hari ini. Terima kasih juga Ibu, saya juga sangat bersyukur bisa kembali menemukan diri saya. Saya juga merasa jauh lebih lega sekarang, dan hal ini membuat saya kembali menemukan diri saya. Saya juga menyadari bahwa saya perlu kembali terhubung dengan orang-orang sekitar saya. Iya Angel, saya juga merasa lega bisa menemani proses kamu. Kalau begitu kita akhiri sesi konseling kali ini. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas ya Angel. Ya Ibu, saya juga terima kasih pada Ibu. Kalau gitu saya pamit pulang ya Bu. Iya baik, mari Angel kita tahan.